warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Nurfitria dan rekan saya Muhammad Abdul Jabbar. Saya akan sedikit menjelaskan praktikum farmakognosi mengenai penetapan kadar abu dan penetapan indeks busa pada Simplicia daun nanas. Penetapan kadar abu. Pembahasan yang akan dibahas pada penetapan kadar abu adalah tujuan percobaan, teori, dan penetapan kadar abu. Tujuan percobaan dari penetapan kadar abu adalah untuk memahami proses dan tujuan penentuan kadar abu total, kadar abu larut dalam air, kadar abu tidak larut dalam asam, dan rumus perhitungannya. Teori. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau bahan mineral yang terdapat pada suatu bahan olahan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan organik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral yang dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan organik akan terbakar dalam proses pembakaran, akan tetapi komponen anorganiknya tidak. Maka itulah yang disebut sebagai kadar abu. Kadar abu total, kadar abu larut dalam air, dan kadar abu tidak larut dalam asam merupakan pengujian untuk menentukan jumlah total zat yang tersisa pada pembicaraan yang meliputi abu fisiologi, yaitu abu yang berasal dari tumbuhan sendiri. Abu yang tidak larut dalam asam menunjukkan adanya silika, dan abu yang larut dalam air menunjukkan abu yang berasal dari garam larut air. Contohnya seperti Na, Mg, dan sebagainya. Penetapan kadar abu. Penetapan kadar abu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada penetapan kadar abu total. Kedua, penetapan kadar abu larut dalam air. Dan yang ketiga, penetapan kadar abu tidak larut dalam asam. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini yaitu ada krus platina, hot plate, tanur, desikator, kertas saring, Simplicia daun nanas, Aquades, HCl, timbangan analitik, sarung tangan, dan penjepit. Penetapan kadar abu total. Prosedur kerja pemeriksaan kadar abu total. Berikut langkah-langkahnya. Pijarkan krus menggunakan hot plate. Sebanyak 3 gram Simplicia daun nanas dimasukkan ke dalam krus yang telah dipijarkan. Kemudian Simplicia daun nanas diratakan. Pijarkan kembali krus yang telah berisi Simplicia menggunakan tanur pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius hingga arang habis. Setelah proses pemijaran selesai, ambil krus yang berisi Simplicia
menggunakan penjepit dan menggunakan sarung tangan untuk menghindari terjadinya kecelakaan laboratorium. Lalu masukkan krus ke dalam desikator untuk proses pendinginan selama 10 menit. Setelah proses pendinginan di dalam desikator selama 10 menit, timbang bobot tetap Simplicia menggunakan timbangan analitik. Kemudian, pijarkan kembali krus yang berisi Simplicia menggunakan tanur pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Dinginkan kembali ke dalam desikator selama 10 menit. Timbang kembali bobot tetap Simplicia menggunakan timbangan analitik. Proses ini dilakukan minimal 2 kali hingga bobot tidak berubah. Lalu Simplicia yang telah dikeringkan dihitung kadar abunya dalam bentuk persen. Berikut rumus kadar abu total. Untuk menentukan kadar abu total, yaitu kadar abu total sama dengan kadar abu total dibagi berat Simplicia lalu dikali 100%. Penetapan kadar abu larut dalam air. Prosedur kerja pemeriksaan kadar abu larut dalam air. Berikut langkah-langkahnya. Didihkan selama 5 menit abu hasil penetapan kadar abu total dengan 25 ml air panas. Kemudian saring abu hasil penetapan kadar abu total yang telah dididihkan dengan 25 ml air panas menggunakan kertas saring bebas abu. Setelah proses penyaringan selesai, cuci dengan air panas. Kemudian pijarkan Simplicia menggunakan furnace pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius. Kemudian angkat dan timbang hingga bobot tetap. Setelah ditimbang bobot tetapnya, pijarkan kembali Simplicia yang telah ditimbang sampai hasil bobot tetap benar-benar tidak berubah. Lalu Simplicia yang telah dikeringkan dihitung kadar abu larut dalam air. Berikut rumus kadar abu larut dalam air, yaitu kadar abu larut dalam air sama dengan berat abu total dikurangi berat abu tak larut dalam air dibagi berat Simplicia, kemudian dikali 100%. Penetapan kadar abu tidak larut dalam asam. Prosedur kerja pemeriksaan kadar abu tidak larut dalam asam. Berikut langkah-langkahnya. Didihkan selama 5 menit abu hasil penetapan kadar abu total dengan 25 ml HCl. Bagian yang tidak larut dalam asam dikumpulkan. Saring menggunakan kertas saring bebas abu. Setelah proses penyaringan selesai, kemudian cuci dengan air panas. Pijarkan menggunakan hot plate selama 15 menit. Setelah proses pemijaran menggunakan hot plate selama 15 menit, pijarkan kembali menggunakan tanur pada suhu 450 derajat Celcius hingga bobot tetap. Proses pemijaran dilakukan sebanyak minimal 2 kali hingga hasil penimbangan benar-benar tidak berubah.
Setelah bobot tetap benar-benar tidak berubah, simplisia yang telah dikeringkan, dihitung kadar abu yang tidak larut dalam asam menggunakan bentuk persen. Berikut rumus kadar abu tidak larut dalam asam. Untuk menentukan kadar abu tidak larut dalam asam adalah kadar abu tidak larut dalam asam sama dengan berat abu tidak larut dalam asam dibagi berat simplisia, kemudian dikali 100%. Penetapan indeks busa. Pembahasan yang akan dibahas pada penetapan indeks busa yaitu tujuan percobaan, teori, dan penetapan indeks busa. Tujuan percobaan penetapan indeks busa adalah untuk memahami pengertian saponin, memahami proses penetapan indeks busa, dan memahami hubungan penetapan indeks busa dengan sampel. Teori. Saponin merupakan salah satu komponen metabolit sekunder yang terdapat dalam simplisia tumbuhan obat. Golongan saponin ini merupakan suatu glikosida atau steroid yang mempunyai sifat aktif permukaan seperti sabun, dan ini bisa menghemolisis darah. Keberasaannya dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dari reaksi saponifikasi. Terbentuknya busa yang stabil, maka positif mengandung saponin. Dekok simplisia yang mengandung saponin, jika dikocok akan terbentuk busa yang stabil setinggi 1 cm selama minimal 15 menit. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini ada simplisia daun nanas, aquades, hot plate, kertas saring, rak tabung reaksi, penutup tabung reaksi, penjepit, ayakan, timbangan analitik, corong, dan beker gelas. Penetapan indeks busa. Prosedur kerja penetapan indeks busa. Berikut langkah-langkahnya. Simplisia diayak menggunakan ayakan. Setelah diayak, timbang simplisia sebanyak 1 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi 100 ml air. Didihkan air yang berisi simplisia menggunakan hot plate. Biarkan selama 30 menit air 100 ml. Dinginkan dan saring menggunakan kertas saring. Setelah disaring, masukkan dekok ke dalam tabung reaksi dalam seri 1, 2, 3, sampai 10 ml. Kemudian tambahkan aquades hingga 10 ml pada setiap tabung reaksi. Kemudian tutup tabung reaksi, lalu kocok vertikal selama 15 detik dengan frekuensi 2 kocokan per detik. Setelah dikocok, diamkan selama 15 menit.
didiamkan selama 15 menit untuk mengukur tinggi busa sebagai berikut. Bila tinggi busa pada setiap tabung reaksi kurang dari 1 cm, indeks busa kurang dari 100. Bila tinggi busa pada tabung reaksi A sama dengan 1 cm, maka indeks busa dihitung dengan rumus indeks busa sama dengan 1000 dibagi A. Bila A pada tabung pertama atau kedua, perlu dibuat pengenceran yang lebih rinci untuk memberikan hasil yang tepat. Bila tinggi busa pada setiap tabung lebih dari 1 cm, maka indeks busa lebih dari 1000. Maka tabung pertama diencerkan kembali dan dicari yang mempunyai tinggi busa 1 cm. Pada penentuan indeks busa dihitung faktor koreksi. Percobaan ini dilakukan minimal duplo. Keterangan volume ml dekok yang digunakan untuk pengenceran tabung di mana teramati busa setinggi 1 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.